Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina IGI Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati pemateri dari IGI Surabaya, dan yang berbahagia rekan-rekan hebat IGI, terutama pengurus IGI Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah sepantasnya kita haturkan keharibaan ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa kembali belajar yang muaranya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri kita, yang nanti juga muaranya pada peserta didik kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke jalan yang penuh dengan ilmu, penuh dengan terang benderang dengan adanya dinul Islam. Teman-teman yang berbahagia serta pemateri yang kami hormati dan juga pembina, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan ummul kitab bersama-sama, dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, berakhir sesuai dengan jadwal. Jadwalnya kalau tidak keliru sampai pukul 5 ya. Bukan ya. Iya, langsung. Bukan. Padahal saya cuma ngetes. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Pembina IGI Kabupaten Sumeneb untuk memberikan sepatah dua patah kata Dewan Kehormatan. Mohon maaf, langsung dikode. Mohon maaf Bapak. Dewan Kehormatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita yang kata ketua tadi di silent dulu, katanya kegiatan kita di silent, yang nantinya kita bikin gebrakan di Kabupaten Sumeneb. Kepada Bapak Fairuz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati narasumber ini dari IGI Surabaya, Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua IGI Kabupaten, termasuk Jawa Timur juga Pak. Yang kami hormati rekan-rekan kami, teman-teman kami dari IGI Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi nikmat sehat, iman, sempat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada narasumber, ini acaranya mendadak. Kami ditodong kemarin. Ya, kami ditodong untuk mencarikan tempat, karena mintanya gratis. Kita awali dengan kejujuran, itu ya. Nanti takutnya jangan bayar, gratis lah. Nah, kebetulan ruangan saya di sini, di sebelah sini ya ruangan saya. Ya, jadi teman-teman menginginkan bisa kumpul di aula dinas ini. Kemarin sudah disampaikan, ini sebenarnya pertemuan kesekian kalinya, tetapi sudah daring. Satu dua tiga daring, sekarang baru luring. Nah, tentunya kami berharap kegiatan
kejutan. Jadi karena terus terang kami kan tidak bisa menganggarkan untuk kegiatan ini karena kegiatan ini muncul ketika sudah selesai penganggaran. Jadi tetap kami akan support teman-teman yang ada di sini sekarang ini. Nantinya akan kita adakan kegiatan yang lebih besar dari ini, yang mana narasumbernya tentunya dari teman-teman IGI. Tapi lagi-lagi mohon maaf ya, narasumber kami selalu diprotes oleh PGRI. IGI lagi Pak, kapan PGRI kapan-kapan. Ya, jadi nyampang saya bisa masih mensupport, saya pasti akan support semaksimal mungkin. Jadi kami berharap bahwa pada kegiatan kali ini benar-benar kegiatan yang nantinya bisa kita bawa ke kegiatan yang lebih besar. Jadi manfaatkan betul materi, bisa terserap betul sehingga ketika Bapak Ibu nanti menjadi narasumber baik di tingkat TK, SD maupun di SMP benar-benar nanti tidak mengecewakan peserta. Makanya kegiatan ini meskipun sementara ini silent, tapi mungkin nanti kita gebrak di setelah hari raya. Setelah hari raya atau paling di tahun ajaran baru di bulan Juli dan yang baru. Tapi terserah teman-teman, kalau mau dilaksanakan setelah hari raya silakan. Nanti yang jelas kegiatan ini dilaksanakan oleh IGI bersama dengan Dinas Pendidikan. Nah, untuk peserta kami dari Dinas Pendidikan siap mensupport. Jadi sekali lagi kami tekankan, tolong ya kegiatan kali ini benar-benar dimaksimalkan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena materi panjang mungkin nantinya. Ini boleh dibuka? Sudah lama. Dibuka lagi. Iya. Dibuka. Baik, terima kasih dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop TOT coding saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Lagi terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh beliau bisa kita laksanakan gitu ya, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama karena teman-teman nanti berbisik kalau tahun ajaran baru terlalu lama begitu. Mudah-mudahan nanti bisa langsung dieksekusi setelah Lebaran gitu. Baik, Bapak Ibu, ini sepertinya pada tegang semua. Coba kalau salam gigi ya, masih ingat ya Bapak Ibu? Ya. Salam gigi. Masih belum ini. Ya bagus dulu ya. Igi. Ya sekali lagi ya, masih ada yang belum ikut. Igi. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini mampu sekali lagi mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Untuk itu mohon berkenan kepada Bapak Andi untuk membacakan doa pada pagi hari ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini seperti yang kita harapkan bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalah. Billahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في نعمه وفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah yang menggenggam segala jiwa, Ya Allah yang menguasai segala hati, jadikanlah pertemuan ini seperti pertemuan yang Kau berkahi ya Rabb. Jadikanlah pertemuan ini seperti pertemuan yang Kau taburi ilmu dan kasih sayang-Mu, sehingga dari sinilah lahir generasi-generasi hebat pilihan-Mu di masa depan. Ya Allah ya Rabb, Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna bima yanfa'una. Ya Allah, berilah kami semuanya di sini ya Allah rezeki, berilah kami ilmu yang berbarokah, yang dengannya dengan ilmu itu Kau bukakan itu rezeki kami. Allahumma sallimna wa sallim jasadana, Allahumma sallimna wa sallim imanana, Allahumma sallimna wa sallim a'malana. Allahumma inna nas'aluka an taftaha lana kulla khairin wa taj'alana min ahli khairin wa tahfadhana fi dinina wa anfusina wa waladina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa gharasin wa dharin innaka waliyyul khairin wa atil khair ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan dibacakan doa tadi, maka berakhir pula opening seremonial untuk kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah jauh-jauh datang dari Surabaya, Jawa Timur. Karena tadi Jawa Timur kan lupa MC-nya. Terima kasih kepada Bapak Fairuz yang selalu memberikan support di tengah-tengah libur. Beliau masih berkesempatan dan membersamai kami. Terima kasih Pak Fairuz atas segala supportnya yang luar biasa untuk IGI Kabupaten Sumeneb. Baik Bapak Ibu, saya punya pantun, tapi agak lupa. Ada yang bisa? Duduk sendirian ditinggal kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah memberikan waktunya kepada saya untuk saling sharing together. Jadi saya pertama kali ketemu Pak Sukari via online itu. Jadi saya sekarang posisinya sebagai pengurus IGI Jawa Timur. Karena memang di Surabaya ada di Surabaya, saya tidak dimasukkan ke Surabaya sebagai pengurus, tapi di IGI Jawa Timur. Dan satu hal yang saya ingat dari Pak Sukari sebagai ketua Jawa Timur itu bahwasanya IGI itu khasnya itu adalah saling berbagi. Dan saya dan rata-rata semua teman-teman termasuk saya juga sangat senang untuk berbagi ilmu, sharing together-nya. Nah, di sini untuk pelatihan coding ini sebenarnya selama kita punya waktu dan kesempatan dan kesehatan itu kita sangat mudah untuk belajar. Termasuk yang seperti pelatihan coding AI ini kita bisa belajar dengan sendirinya dalam arti lebih mandiri. Cuma kadang-kadang sebagai merangkap guru dan jabatan lainnya itu pikirannya itu tak pecah-pecah. Administrasi guru dan administrasi jabatannya sendiri-sendiri itu yang membuat pikiran kita semakin terpecah-pecah dan tidak fokus. Nah, dan saya pribadi saya lebih menekankan mengurangi jabatan. Kalau saya sendiri mengurangi jabatan supaya apa? Ya supaya saya lebih
punya kesempatan untuk belajar, intinya begitu. Karena belajar sekarang itu lebih mudah dengan adanya internet. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang kemarin kita sudah 3 kali pertemuan secara online dan kita sekarang lanjutkan secara pertemuan secara langsung. Dan yang pertama untuk TOT ini atau pelatihan ini, kalau kita memiliki sebuah yang seperti awal saya jelaskan bahwasanya kita itu punya peta atau blueprint atau peta konsepnya itu tadi. Nah, untuk memudahkan peta konsep itu memang ada beberapa administrasinya. Nah, saya sebagai guru itu ketika kenal dengan Moodle, ini LMS Moodle, menggunakan server gratis namanya gnomio.com. Nah, sedangkan di Jawa Timur juga punya LMS sendiri, Moodle juga, itu namanya Diklat Igijatim apa.nya itu saya lupa. Tapi yang jelas itu juga sewa yang berbayar. Nah, mengapa saya nggak menggunakan punyanya IG Jawa Timur? Karena setelah pertama saya cek ternyata sewanya belum diperpanjang, jadi sempat mandek. Daripada saya bingung untuk administrasi dan birokrasi, saya langsung menggunakan yang biasa saya pakai. Jadi ini berawal dari tempatnya dulu. Tempatnya ini adalah sebuah LMS, Learning Management System, yang disebut dengan Moodle. Pak Soekarno itu sangat sering mengadakan pelatihan-pelatihan Moodle, bahkan sekarang juga mengadakan pelatihan Moodle gratis, gitu, di-share. Terus dari Moodle ini kita bisa menaruh apapun, mulai dari absensi, kehadiran, terus hingga terakhir itu sertifikat. Secara otomatis yang kita sudah setting, otomatis nama pesertanya sudah masuk ke sertifikatnya. Terus materi-materinya, video dan apapun materinya bisa dimasukkan di sini, termasuk kuis atau evaluasi untuk evaluasinya, gitu. Dan yang kedua kalinya adalah ketika kita menggunakan LMS seperti ini, kelebihannya adalah kalau kita mengadakan lebih dari 1 pelatihan. Misalnya sekarang untuk angkatan atau generasi 1, nah seperti ini. Nanti yang berikutnya, generasi yang kedua, kita tinggal duplikasi saja dengan peserta yang baru lagi, tapi materinya tetap tertata sama seperti sebelumnya dan bisa disesuaikan. Iya, tinggal duplikasi ya, duplikasi aja, gitu. Tinggal diganti nama judulnya apa, disesuaikan, terus nanti diimpor peserta-pesertanya. Jadi pesertanya misalnya ada 100, tinggal diimpor, nggak ngetik satu-satu. Jadi 100 itu berbentuk Excel. Datanya berbentuk Excel yang dari Google Form itu kita masukkan, langsung diimport masuk ke LMS ini. Itu yang saya suka dan kita bisa memudahkan karena di sini saya pakai server gratis tapi sangat powerful. Nah, di sini ada sub-subnya. Saya anggap semuanya di sini Bapak Ibu sudah pernah pakai Moodle lah, ya. Ini seperti ini ya, karena Moodle kan sering dipakai untuk PPG maupun LMS-nya guru penggerak. Nah, kalau kita menjadi admin atau minimal aksesnya sebagai guru yang mengubah, itu kita bisa tentukan dan kita bisa edit. Oke, saya lanjutkan. Jadi misalnya nanti kita mengadakan pelatihan yang pertama, ini tinggal diduplikat gitu aja, duplikat terus nanti disesuaikan dengan jadwal acaranya seperti apa, zona acaranya seperti apa, tinggal diberikan pembatasan waktu juga bisa, penugasannya semuanya ada di LMS ini. Tapi ya tadi servernya ini bisa banyak pilihan, bisa server menggunakan komputer sendiri, komputer sekolahan maupun komputer secara online, cloud, tapi berbayar, itu biasanya pakai Jabon hosting itu yang bisa saya gunakan untuk ulangan. Atau kalau saya pakai server yang benar-benar free, ini sejak 2017 sampai sekarang itu nggak ada biaya sama sekali dan masih bisa digunakan. Tapi ada minimal, misalnya ini maksimal yang bisa online bersama-sama itu 50 orang. Jadi 50 peserta misalnya melakukan ujian bersama-sama, itu dia dikasih maksimal 50 orang. Nah, ini bagi saya itu sangat memungkinkan karena satu kelas kan biasanya 37, itu sudah saya terapkan. Gitu. Terus untuk materinya
Nah, di sini saya bisa ngecek siapa yang online, siapa yang belum online. Bahkan saya juga bisa ngecek di sini peserta yang aktif terakhir siapa. Iya. Jadi jurnalku ini nama bebas. Jadi kita masuk ke genomium.com ini kita masuk. Nah, iya, genomium.com ini masuk. Nah, kita masuk, berhubung di Indonesia itu jumlah penduduknya sangat banyak. Dulu awal-awal masih waktu saya pakai 2017 itu dibolehkan. Tapi untuk yang terakhir waktu corona terutama, mungkin 2020 atau 2019 itu mulai genomiumnya itu mulai keberatan. Akhirnya semua yang akses dari Indonesia, IP-nya Indonesia itu dilarang mendaftar. Gitu. Tetapi masih bisa diakali dengan pakai VPN. Pakai VPN negara Amerika, negara mana, itu diperbolehkan. Dan itu siapa? Oh bisa, ya sudah. Gitu. Minimal mengurangi bebannya genomium saat itu. Jadi tinggal menggunakan VPN atau genomium kita bikin dotnya ini. Soalnya dulu ada Indonesia namanya Moodlenesia itu juga persis bikin genomium seperti ini, server gratis, tapi dia lemot karena viral, banyak makainya pengen gratisan semuanya, akhirnya kukut akhirnya. Sekarang nggak bisa bertahan lama. Sebenarnya genomium juga sama. Genomium itu awalnya bisa semuanya karena karena waktu corona semuanya online, akhirnya Indonesia IP-nya itu untuk mendaftar itu tidak diizinkan. Nah, tetapi kalau untuk login, kalau misalnya seperti ini, menurut saya online itu login bisa, dari Indonesia loginnya bisa, mendaftarnya saja, artinya pakai VPN itu. Jadi masih welcome sebenarnya dan nggak ada masalah. Masalahnya ketika kalau memang benar-benar lebih dari 50 peserta yang bersamaan, begitu. Jadi kalau misalnya nanti ini kan saya iseng-iseng aja bikin 2017 namanya apa? Karena saya itu pelajar di kelas kasih jurnal ini sih kayak jurnalku. Iya, karena jurnalku itu di internet banyak, jurnalku baik baca himbauan. Saya nggak niat untuk bikin nama soalnya, gitu. Jadi ini nama jurnalku ini bebas sekali, mau dibuat apapun boleh. Tapi untuk yang benar-benar gratis seperti ini itu ketika bersamaan dia hanya 50 peserta. Jadi kalau mau bikin bisa, gitu. Dan harus tidak pakai IP Indonesia untuk pendaftarannya, tapi untuk loginnya bebas bisa, gitu. Terus loginnya bisa, iya, membuat ininya subdomainnya ini ketika di awal itu. Nah terus dia expired. Nah pertanyaan expired itu saya 2017 sampai sekarang alhamdulillah masih nggak ada expired. Expired itu terjadi kalau tidak terpakai. Nah, umumnya iya, misalnya ada batasan entah itu 1 bulan atau 3 bulan sama sekali nggak ada trafficnya, langsung diistirahatkan dulu. Diistirahatkan nggak ada apa-apa ya, akhirnya dihapus gitu. Jadi bisa digunakan. Kalau bisa ya itu tadi harus kita ketahui dulu batasan-batasannya, terus bisa dimanfaatkan. Nah biasanya itu kalau misalnya organisasi kalau membuat itu ya itu tadi pengelolanya biasanya bikinnya kan gampang, seperti bikin gitu channel YouTube maupun yang lainnya bikinnya gampang. Yang merawat ini, yang memposting, yang adminnya itu yang mengaktifkan hariannya atau berapa waktu sekali itu yang enggak istiqomah. Atau lagi kalau misalnya kelupaan misalnya 3 bulan nggak terpakai, masih dia akan di hibernate gitu kan, ditidurkan dulu. Nanti setelah berapa bulan kemudian nggak dipakai, benar-benar dihapus gitu, biar nggak terlalu membebani. Jadi itu pertama yang saya sarankan yaitu tadi penggunaan LMS itu bisa digunakan atau dimanfaatkan, karena ini sangat membantu untuk laporan, analisa nilai, butir nilai itu langsung semuanya ada. Tapi tidak akan saya jelaskan di sini karena waktunya terbatas. Karena itu sudah banyak penjelasannya di internet, di YouTube banyak sekali. Tapi intinya kelebihan dari model itu bisa kita manfaatkan. Terus bahkan absensi
negatif atau kekurangannya juga ada. Kekurangannya itu kalau pesertanya itu belum mengenal atau kesulitan menggunakan model ini. Nah, itu lerengnya jari dulu, itu butuh waktu. Login aja, login itu nggak keluar. Ngetik password, salah password. Nah, terus bingungin orang, ini gimana ini kok saya nggak bisa. Itu sering sekali, dimanapun. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama tentang modelnya seperti itu aja. Terus kita baru masuk ke tentang scratch atau coding. Ini saya geser sebentar. Nah ini, jadi yang pertama untuk kalau kita sudah masuk ke materi, kayaknya saya harus pakai mouse aja. Sebentar, saya ambil mouse. Scrollnya lebih mudah. Botol. Ada air gelas? Olahragawan. Soalnya itu buat makan siang katanya. Nanti aku udah minta lagi. Oh gitu. Mouse yang wireless, ketika pulang itu lupa. Jadi wireless yang ketinggalan sama berganjal. Baik, berikutnya. Jadi untuk pertama kali kita seperti biasa, yaitu untuk memulai sebuah pembelajaran atau transfer ilmu atau sharing ilmunya itu kita harus mengetahui kondisi yang kita hadapi. Ya istilahnya itu pretest atau asesmen diagnostik awal pembelajaran. Nah, asesmennya itu bagaimana caranya? Nah, saya selalu di pelajaran apapun, kalau saya awal-awal itu pasti akan memberikan ini sebuah tes IQ. Nah, jadi saran saya sangat rekomendasi banget itu siswa atau peserta atau guru-guru yang nanti kita ajarkan itu kita berikan sebuah pretest ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi saya harapkan, jadi saya meminta waktunya 10 menit Bapak Ibu guru mencoba untuk mengisi yang kosong ini. Nah, sudah atau belum? Gak apa-apa, dicoba lagi. Bagi yang sudah, itu pasti akan kita buktikan apakah ada perubahan nilai.
Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesalahan fatal ketika tes IQ itu adalah menganggap bahwasanya IQ itu permanen, itu sangat bahaya. Nah kalau permanen maka itu membuat kita tidak termotivasi untuk belajar lagi. Ya saya nggak bisa, ya sudah nggak bisa. Padahal di sini tes IQ itu fungsinya untuk melihat hasilnya. Nah, jadi saya minta waktu 10 menit untuk melakukan tes ini. Uji kemampuan bernalar. Iya, betul. Saya coba klik ngawur ya. Tes itu benar-benar pertama kali. Karena biasanya kalau saya bertemu dengan anak-anak didik saya di kelas itu pertama kali itu kan belum kenal, itu masih sungkan. Jadi kalau nyontek itu dia sungkan karena masih pertama kali kenal. Tapi soalnya sama. Ini kalau memasukkan pelajaran kemiskinan itu bikin itu. Ini harus ada ilmu psikologinya. Wah, mahal itu Pak. Kalau enggak beli bukunya contoh itu. Buku tes psikologi itu kan banyak. Nah, baik, saya jelaskan. Jadi yang bawahnya itu kan saya membuat Google Form atau Google formulir. Nah itu loh. Jadi yang idealnya itu harusnya ketika ada nilai terakhir keluar itu tersimpan ke database. Nah ini itu tidak tersimpan ke database. Maka saya buatkan Google formulir untuk siswa atau penggunanya itu sendiri yang memasukkan angkanya. Jadi di sini nggak ada tekanan untuk mengganti, maksudnya mau diisi terserah gitu aja. Gitu. Saya berhenti mengisi karena ditanya kelas. Iya itu untuk siswa saya. Sewaktu Aku tidak ada kelas. Iya, saya bingung saya kelas berapa ya. Itu untuk siswa Saya saya. kan ngisi Pak. Jadi itu kan saya tinggal copy paste sebenarnya. Saya di sini enggak. Bukannya di bawah sini isinya benar. Ini kayak Untuk pengisiannya formulir saya jelaskan. Sekarang nggak usah ngisi formulir kecuali sudah saya jelaskan. Sudah saya buatkan formulir sendiri. Jadi setiap acara pelatihan itu pasti butuh data dari peserta supaya kita bisa mengetahui. Nah itu kalau saya buatkan soalnya. Ini kapan sudah di umroh dia. Nah, untuk yang pelatihan saat ini itu saya buatkan Google formulir sendiri namanya formulir peserta ini. Cak tegang Pak. Rudi. Formulir peserta ini lagi bisa dicoba. Nah, kalau ini tidak ada kelas karena saya membuat baru. Saya berikan generasi pertama ini. Kalau angkatan dikira nanti TNI, tentara. Saya kasih gen aja gen 1. Nah ini nggak ada kelas karena sudah memang saya siapkan untuk pelatihan yang pertama kali ini. Nah, tujuannya ini sebenarnya yang paling terakhir yaitu memasukkan nilai IQ-nya ini aja. Nah, yang perlu disadari bahwasanya tes IQ ini nilai ini tidak permanen. Misalnya dia dapat nilai 100, nah, berarti dia ternyata hanya maksimal seperti itu ya, tidak seperti itu. Tergantung kondisi mood atau jiwanya juga. Kalau dia lagi joyful, enjoy gitu ya bisa lebih bagus, lebih fresh. Atau habis minum kopi gitu, itu lebih berpikir mendalam, lebih thinking. Kalau saya lompatin langsung isi di formnya, nggak bisa ya? Nah, kalau ini settingannya ini wajib atau tidak? Kalau ada bintangnya ini wajib. Artinya wajib itu ya kita nggak bisa melewati. Karena kan asumsi saya ini kan sebuah pelatihan, terus saya buatkan formulirnya. Itu tuh data ini nanti saya kembalikan ke Bapak Ketua, Pak Faisalnya ini Pak. Hasilnya seperti itu. Itu asumsinya adalah kita lagi pelatihan sendiri. Nilai tertinggi ditambah nasi nanti. Ibu udara
Siap. Ini nah pengalaman saya, siswa di sini kan bebas, siswa bisa menilai dirinya lebih dari yang dia mau juga bisa. Cuma nanti pasti akan saya minta tanggung jawaban. Misalnya 130, langsung saya wawancarain. 130 saya wawancarai. Nah ketika diwawancarai, kok gak nyambung ngomongnya, berarti dia tidak sesuai. Iya, gitu. Makanya ini biasanya untuk pertama kali. Jadi pas kalau pertama kali, sambil saya siapkan untuk yang berikutnya. Tapi kalau misalnya sudah pernah mengerjakan Pak, itu validannya bagaimana Pak? Kan sudah pernah tahu soalnya. Nah itu berarti lebih expert atau pertanyaan yang lebih mendalam. Dalam arti ini kan kita melakukan apa yang kita bisa. Kalau misalnya sampai ini referensinya dari mana, terus ini kalau sudah pernah, nah, terus bagaimana? Karena di YouTube sendiri sudah ada. Di YouTube itu sudah dibuat, ada yang bikin apa, video konten tentang jawaban. Ya sama seperti itu, soalnya dapat nilai bagus. Makanya ini kan nggak terlalu penting untuk nilainya, tapi biar dia sendiri dan kita bisa menilai, memposisikan dia lagi lancar atau lagi terbebani gitu. Tekanan Pak. Yo, bolak-balik. Nah, maksud saya kalau nanti mau bikin tesnya sendiri, intinya kan untuk pretest atau diagnosa awalnya tadi itu boleh silahkan. Kalau saya cukup ini sudah bisa membandingkan. Kalau siswa biasanya itu saya beritahu kalau kalian merahasiakan, memprivasi ya tulis saja rahasia gitu. Akhirnya ditulis semua rahasia, nggak diberitahukan gitu. Ini kan di sini kan bebas, nggak ada apa namanya validasi untuk pasti. Jadi bisa diisi rahasia itu juga diterima, namanya kan ada isinya. Kalau mau melewati langsung. Alhamdulillah. Oke, sudah 10 menit. Oke, tambah 5 menit lagi. Maaf Pak, sudah tua ini Pak. Lama itu enteng. Lama-lama malah saya pusing gitu kalau sudah mulai nomor 15 ke atas itu. Oke. Tahu saya masih sama klik like orang. Aku IQ ini tuh baru simpan sering. Hei, saya dong saya. Hah? Hasilnya. Mungkin asli bahasa Arab kan Pak. Pak tahu ya. Saya kok dapat 12 nih Pak, gimana Pak? Begitu, wow, hebat nih. Iya. Kadang kita perlu motivasi diri. Soalnya sekarang IQ Anda dihitung menjadi 102. Rata-rata berarti ya. Berapa IQ yang panas? Saya udah sama Atau 9 kayaknya. Iya. 11-an sana jadi 12. 400 ya harusnya ya. Itu namanya yang pas itu Pak. Habib Boy sana. Rata saja dan Nelor. Kita lebat. Hebat. Stres. Aduh 3 orang ini. Oh, belum bola sayang bola loh. Jadi pusat. Ada 90 sampai 100 normal. Tinggi 100 sampai 110. Oh, 110.
Normal. Masuk wajar. Hipertensi Pak. Ini ya bener sih. Yang tinggi Pak 120 sampai 130. Berarti ngecek nah, oh bisa ngecek. Dengan alam terus kejiwaan tak gila gitu. Normal. Lagi. Nah biasanya itu kalau bagi yang belum mengerti, misalnya anak-anak ataupun dewasa pun juga kalau belum mengerti nilai IQ itu dapat nilai 90 sudah bahagia. Wah, nilai saya bagus 90. Dikira 90. 90 dikira maksimal 100, padahal maksimalnya bisa 130, 140 bisa. Normal sih. Tapi kita untuk awal tidak usah dijelaskan dulu biar mereka bangga dengan nilainya. Kata Pak Kawai yang penting ingat jalan dulu Pak. Pak, misalnya ini mau merubah jawaban itu tidak bisa ya Pak? Mengubah. Merubah atau mengubah? Mengubah. Mengubah. Bahasa Indonesia. Bisa Mengubah. Iya. Pakai tek. Tek-teknya ngambil langsung. Kita coba kalau mau mengubah. Kalau mengubah kan tinggal di sini ada huruf apa? Di sini bisa 11. Tinggal diganti. Kembali ke 11 lagi, ganti G. Nah, itu bisa merubah, mengubah. Mengubah. Mohon maaf Pak. Sudah Lagi bosan kita begitu. Nama orang Pak. Belum ini. 130 super. Beda. Terbang ini. 200. Sengaja dari Oh, Berapa bikin sana? 39. Aduh. Aku udah baca Gara-gara sana. kuat bos. Kuat. Bukan normal nih. Jam 11 ayo diambil. Maksudnya minta kau kenyataan orang gitu jadi. Oke, karena otaknya sudah membuat singkat. Sekarang yang bulan ada ini kan. Nah, di Moodle ini saya paling suka biasanya kalau sudah saya terapkan beberapa kali ke peserta didik, itu saya klik di nilai di sini, itu saya bisa melihat misalnya kayak kemarin itu kan ada tugas dan saya berikan penilaian-penilaiannya sudah. Nah, itu melihat dari nilai akumulasinya. Yang paling tertinggi itu siapa? Saya coba cek. Nilai akumulasi sementara. Pasti Pak Kawai itu. Oh, Itu harapan. Ada bocoran. yang pertama ini Bapak Ketua kita, Pak Faisal. Ya, ini nilai akumulasi, Pak. Ini nilai akumulasi dari semua yang dikerjakan. Itu saya cek nilainya. Hebat. Pak Faisal, saya sambil ini saya mengabsen yang murid terpintar di sini. Pak Mas Budi paling terniat di sini. Pak Mas Budi mana? Ini Pak. Saya Pak. Itu guru matematika. Ya, matematika ya Pak Mas Budi. Kenapa? Pelajaran matematika. Iya Pak. Logikanya bagus, Sesuai, Pak. Matematika kalau logikanya nggak bagus bahaya. Sesuai. Terus yang ketiga ini Bu Ika. Nah, ini guru matematika juga. Jadi kemarin itu kan saya beberapa ada pre-test, post-test.
Karena saya proses itu nggak saya beritahukan dalam arti terus dikerjakan nggak apa-apa belum selesai kan. Terus ada nilai tugas yang 4 itu, tugas pertama, kedua, ketiga, keempat yang bikin scratch progress SP3 yang kumpulkan itu. Nah itu pokoknya kumpulkan saya kasih nilai 100 gitu aja. Nah dari situ sudah. tesnya ini ya tuh. Berarti sih kamu udah kenal Kerjakan dulu. Saya malah nggak ngerjakan semua. normal. Ini Bu Ika ini nilainya juga masih ranking 1 juga ya. Oh, ranking 2 ya, yang 1 itu Pak Faisal dan Pak Masudi. Yang 470 ini ranking 2 Ika, terus ada lagi Bu Titin ya. Yang remedi buka. Bisa tinggal disetting, diizinkan berapa kali mengerjakan begitu, diambil nilai tertinggi gitu, atau diduplicate langsung tulisin remedi gitu. Coba. Ada sih 2000 dia. Tahu deh. Kali itu lama Dunia mana dunia? Izin Pak. Ya, izin. Fitri. Depan-depan. Itu yang nggak ada nilainya gimana itu? Pak Yanur. Bu Yanur, Pak. Bu Yanur Rahmawati namanya. Bu Yanur. Kalau laki-laki kan Yanuar teman saya. Saya Yanuar loh, Pak. Oh iya dah Bu. Bu Yanur. Pak Ahmad. Oh itu. Widianto. Pak Ahmad. Ini ada nggak pakai nama ini pokoknya asal peserta 006. Oke. Kirain kalau proses itu nggak usah dibenerin, nanti kalau proses aja yang bagus. Jadi proses itu diamurin. Iya benar Pak. Iya. Saya fokus tinggi gitu. Saya karena kalau nggak ada kenaikan di berita sama postas itu kan sudah biasa materi itu. Belajarnya kan sama dulu. Nah iya makanya saya awal nanti postasnya bagus berarti kan ada kenaikan berarti kan materinya masuk berarti. Sebenarnya sama saya juga biasa gitu. Itu yang 400. Turun ini Pak. Nilainya udah melebihi ya. Oke. Super ya. Terus Buli Dalin. Lainnya ini ada fotonya sudah diganti Pak Fawakid. Ada Pak Fawakid. Hadir. Oh di sini. Yang saya tidak ada daftar. Bapak saya kan saya di dokter. Bu Yuri yang ngajar kan. Yang peserta. Bu Andi. Bu Nur Ani. Ada nilainya. Belum. Itu indah cetak tugas. Iya betul 3 4. Ada nilainya. Di model itu ada tingkatan hak akses. Ada hak akses sebagai admin yang paling utama, ada hak akses guru yang bisa mengedit materi dan ada guru yang hanya pengajar yang nggak bisa mengedit. Jadi nanti kalau bisa semuanya. Super. Saya kejalin lorong. Ben paling Habibie kan enggak, Pak? Kalian udah nggak Bapak ngajakin kok. Oke, jadi saya lanjutkan untuk Aku aja dan lorong ke Pak Ratos. untuk setelah jadi anggaplah peserta sudah mengerjakan apa namanya tes IQ atau uji kemampuan bernalar, itu sudah saya sediakan juga di bawahnya itu ada namanya formulir peserta. Formulir peserta ini setiap kegiatan, biasanya kegiatan kan nggak harus sekali, tapi bisa mengadakan beberapa generasi pelatihan lagi. Nah itu bisa membuat lagi. Ini formulir peserta sudah saya buat barusan, saya edit dan duplicate itu. Nah ini bisa intinya ini sebenarnya saya mau
Kalau yang siswa itu saya berikan Instagramnya juga apa, langsung dia tahu ini paling mau diapakan saya. Instagram. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah ke nilai ini. Dan ini karena di sini bebas dan ini masih istilahnya kayak uji cobanya di sini. Ini ditulis anonim pun bisa, ditulis rahasia semuanya juga bisa. Tapi kalau kita memang yang lebih valid ya berarti kita harus memberitahukan kepada peserta itu silakan diisi sesuai apa adanya. Dan itu benar-benar pertama kali, karena pertama kali itu disuguhkan di. Saya turun Pak. Ditulis yang terbaik aja nggak apa-apa. Jadi ini kan apa namanya naik turun tergantung kondisi konsentrasi. Jadi untuk mengerjakan ketika kita sambil bicara sambil guyon pasti bisa menjadi turun karena kita nggak fokus, konsentrasinya berkurang. Itu sudah saya coba sendiri. Jadi kita benar-benar merasakan. Jadi kita bisa beritahukan pada peserta jika ingin nilainya lebih bagus ya berarti harus konsentrasinya ditingkatkan. Kalau nurun berarti memang lagi guyonan gitu tadi, nggak fokus. Beda dengan mengerjakan di rumah sendirian itu nilainya lebih tinggi biasanya karena lebih fokus. Gitu. Jadi nilainya silakan bisa dimasukkan yang tertinggi saja. Oke, jadi yang tadi itu yang tes IQ-nya saya klik saja. Nah ini pasti ada yang tanya karena sudah saya praktekkan ke anak-anak saya di kelas itu anak SMK. Pak ini bahasa apa ini Pak? Spanyol Pak. Ini bahasa Denmark kayaknya ini. Nah, ya pokoknya klik aja ya tombol region ini. Nah di sini baru ada penjelasannya bahwasanya menurut teori yang ada ini ada standar deviasinya. Standar deviasinya pakai yang 15 itu bisa diketahui bahwasanya prosentasenya yang paling banyak itu adalah nilai 100. Nanti bisa naik bisa turun. Yang bahaya itu karena ada orang dari luar negeri yang dianggap profesor mungkin ya itu menganggap Indonesia rata-ratanya itu 7,9an gitu. Anggaplah 80 di sini rata-rata orang Indonesia. Mungkin waktu kerjakan itu diklik aja ini. Kalau klik oke akhirnya nilainya itu 80. Nah ini 79 ini. Udah siap. Kenapa Pak? Udah siap. Kelihatan tapi. Iya. Iya itu filosofi orang Jawa itu gitu mungkin Pak. Jadi mendingan di belakang saja daripada sininya itu. Tidak sombong Pak. Iya. Tidak sombong. Sudah tinggi juga Pak. Oke. Jadi kalau sudah selesai seperti ini kita bisa jelaskan bahwa seperti itu bahasanya ini nggak usah diperhatikan, yang penting bentuk grafiknya sudah jelas. Baru kita lanjutkan di sini untuk apa namanya formulir tadi seperti itu bisa dibuat lagi nanti. Terus bisa jadi memang harus ada tim. Kalau waktu kemarin saya di Jawa Timur itu ada tim sendiri untuk LMS-nya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan peserta itu kan ada pembagian tugas. Itu ada yang bagian tim sendiri untuk masalah LMS. Gitu. LMS yang bisa 2 orang atau 3 orang. Kalau sendirian itu kasihan, kebingungan nanti dia. Waktu kita butuhkan dia lagi ada kesibukan lainnya, nggak bisa ngeditnya yang harus diperbaiki, jadi nggak bisa tertangani akhirnya. Gitu. Jadi untuk LMS ini ada bagian divisinya tersendiri. Oke, berikutnya kalau sudah diklik, jadi ini saya hanya menunjukkan saja. Berikutnya kita lanjut. Nah, untuk di Moodle ini biasanya dikasih keterangan. Misalnya ini ada judul, terus bawahnya ada deskripsi atau keterangan. Saya tidak sempat membuat deskripsi karena deskripsi ini diperlukan untuk peserta yang misalnya saya mau ngeklik, kok banyak sekali tombolnya. Mana yang harus didahulukan? Kan biasanya bingung. Kalau nggak dikasih arahan perintah, yang ini aja itu biasanya bingung. Itu biasanya dibantu dengan deskripsi. Kalau di Moodle itu tinggal diklik di sini mode edit. Nah ini memang full internet ini harus pakai. Ini ada 2 buku ini sama buku Fitri. Dan memang bisa chatting. Misalnya anak itu kalau chatting kan pakai chatting ini. Jawab pertama ini apa gitu. Dan saya sebagai admin itu bisa masuk ke dia gitu. Jadi saya lihat stalker apa aja itu bisa melihat. Tapi kalau punya waktu, kalau nggak punya waktu itu sempat seperti itu. Oke, jadi
kalau sudah mode edit baru kita bisa mengedit tulisan maupun keterangannya. Nah, misalnya tadi itu nanti akan muncul juga. Jadi sampai peserta. Nah, untuk memudahkan, kalau misal Bapak Ibu kan biasanya lagi bingung gitu, lagi sibuk yang lainnya, lihat itu sambil nyambi gitu. Mencari gini kan bingung, langsung tekan Ctrl F, langsung diketik cari peserta. Maka akan shortcut Ctrl F. Saya mencari peserta boleh gini, aku karena ngomong terus langsung pakai pencarian Ctrl F, ketik peserta. Kalau di HP itu juga ada, Chrome HP itu di sini ada cari di halaman. Langsung kita bisa ketik, langsung otomatis bisa ada pencarian dengan kata kunci yang kita harapkan. Misalnya ini kalau peserta ini bisa langsung diedit. Kalau mau diharapkan peserta itu pelatihan coding. Nah, kemudian ini bisa diedit style, terus kita edit. Nah, ini bisa ada deskripsinya. Mohon diisi. Nah, di sini langsung ada muncul penjelasannya atau deskripsinya bahwasanya formulir peserta TOT ini mohon diisi setelah mengerjakan tes IT. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk coding bloknya ini istilahnya dengan Scratch itu saya membandingkan ada 3 jenis atau 3 nama aplikasi Scratch. Yang pertama adalah Scratch yang produk asli dan resminya, yaitu namanya Scratch buatan dari MIT. Nah, itu saya bandingkan di sini, link contoh perbandingan aplikasi. Nah, untuk pelatihan ini atau yang sebelumnya dulu itu saya sudah menggunakan 3 jenis, yaitu namanya Scratch, PictoBlocks, dan MacBlock. Pak Marzuki ada Pak Marzuki? Ada Pak, yang kalem. Oh iya, yang saya masukkan itu. Pernah pakai PictoBlock Pak ya? Pernah. Nah, itu sejauh mana Pak yang pernah Pak Marzuki gunakan? Yang saya gunakan saya bikin game-game gitu. Itu Pak ya? Iya. Sampai ke ini ya, sensor kamera? Belum. Enggak. Nah, itu kalau itu ya? Yang saya dulu karena saya ajarkan ke anak juga pemula, saya juga pemula, jadi saya belajar dulu saya ajarkan sederhana-sederhana game mirip yang di Scratch gitu. Iya. Jadi memang apa dasarnya itu adalah Scratch. Nah, Scratch ini kan gratis, open source, jadi bisa kita gunakan dan kita modifikasi. Nah, yang memodifikasi itu yang saya pernah lihat itu ada banyak. Salah duanya itu adalah PictoBlocks dan MacBlock. Nah, untuk yang PictoBlock ini yang modifikasi adalah dari negara India, sedangkan yang MacBlock ini dari negara Cina. Kalau kita lihat PictoBlock itu seperti ini, tampilan untuk di di Chrome seperti ini. Dan juga ada install di HP-nya. Jadi untuk Play Store diinstal Android, Play Store untuk Android PictoBlock ini bisa diinstal di HP, tapi lebih kompleks memang. Terus sedangkan yang MacBlock itu tampilan Scratch-nya langsung seperti ini. Sedangkan untuk yang Scratch sendiri, Scratch yang ini. Sudah pernah pakai Scratch sendiri Bapak Ibu ya? Nah, untuk Scratch kemarin juga ada yang pertanyaan dari Pak Faisal, Pak kalau misalnya tanpa internet bagaimana? Nah, caranya sudah diunduh atau di download. Kita download.
sudah ada mungkin. Ini belum diinstal. Ini punya komputer siapa, Pak? Biuri. Biuri. Kenapa Pak? Tadi pakai online course tadi memang belajarnya Pak. Ya. Tadi ada di ini Pak di download di ya. Oh, belum diinstal maksudnya. Sekarang belum diinstal. Ya belum diinstal. Nah, saran saya kalau misalnya kita belum sempat menginstal itu, kita bisa buat shortcut biasanya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, tinggal shortcutnya caranya diklik di sini ada. Saya itu biasa kalau tidak HP apa tidak komputer saya itu saya pakai ini pakai incognito biar tidak campur. Samaran ya. Iya, Kode samaran. Nah ini di sini ada membuat shortcutnya di sini, itu shortcut. Tapi saya cari belum ketemu. Nanti aja. Nah itu bisa cari shortcutnya di sini atau di bookmark di sini. Biar dia muncul di halaman ini. Nah ini ada bookmark di sini. Cara pasang. Nah misalnya saya coba klik sini, klik. Nah ini ada bookmark bar. Nah, di sini langsung aja. Terus misalnya ini juga, tadi kan yang terbookmark itu adalah pictoblog. Nah, scratch misalnya seperti ini, tinggal saya klik lagi di sini, terus dipilih bookmark bar. Jadi di sini ya, memang kalau di sini kan nggak kelihatan, tapi kan dia ada tampilan nggak kelihatan. Tapi kalau kita tab baru, nah di sini ada scratch. Yang IQ kalau sudah as absolute. Ya, Absolute dan religion. Nah, itu bahasa Denmark. Tinggal kita linknya nanti di copy Oke, jadi ini memang nggak tampil di sini. Kalau ada webnya nggak tampil, kalau ngetab baru dia akan tampil di sini. Solo mantap kalau biasa lah begitu. Oke. Itu saya Jadi ada 3, ada scratch, ada pictoblocks. Pictoblog ini saya pakai yang usia 17. Ada satu lagi ini ide blog id.mp.ck.cc. Nah, Macblog yang di sini ini sudah saya coba untuk perbandingan Macblog, Pictoblogs dan Scratch. Ini bisa ditanam atau di embedding ke website kita atau di blogger juga bisa. Caranya ya tinggal dikasih iframe yang bisa tapi hanya Macblog. Nah, yang di Macblog sini misalnya di sini pelatihan coding AI ini. Nah, ini ada latihan. Sampai nyari lama. Ini latihan visual code di sini. Nah, ini embedding di sini. Nah, ini kan nggak perlu install, langsung dimasukkan di Moodle-nya ini. Jadi dia bisa langsung masuk ke Moodle seperti ini. Yang di antara ketiganya yang bisa masuk di embedding atau di iframe itu hanya yang id.mbluck.cc. Tapi tampilannya ya sebatas ini. Intinya kan semuanya sama. Ini kalau mau berubah yang seperti biasa harus klik subscribe. Nah, ini baru seperti biasanya. Oke. Dari sini perbandingan 3 ini tadi sudah saya buat ini ya juga. Saya buat perbandingannya pengembangan platform bahasa pemrograman, hardware, fitur, target, pembelajaran, harga, kelebihan, keterbatasan. Untuk perbandingan dari 3 scratch ini, scratch yang hasil MIT, ini yang pengembangannya Pictoblog dan Macblog. Itu ada di link yang ada tulisannya itu perbandingan aplikasi Visual Block Programming. Kalau yang dari sisi pengembangan developernya, Pictoblog ini namanya Stempedia. Kalau Macblog namanya sama Macblog. Saya pernah datang langsung pelatihannya yang diadakan oleh Macblog di Maspil IT ya. Terus platformnya, bahasa pemrogramannya. Nah, di sini untuk bahasa pemrogramannya kita
bandingkan untuk yang di scratch itu tidak ada teks codingnya, nggak ada teksnya sama sekali, nggak ada teks codingnya. Tapi kalau untuk yang di PicoBlocks, Pak, ya. boleh langsung diskusi ya? Oh ya, boleh langsung Yang diskusi. tadi kucing sempat dibahas tadi. Oke. Nggak bisa jalan kanan kiri ya? Langsung ke diskusi. Ini bukan ini Pak ya. Yang dinyalakan ini bukan ini. Oke, kita coba langsung diskusi dulu aja. Iya. Untuk yang kita gunakan scratch aja dulu, scratch. Terlalu banyak tadi. Tadi saya kurang dulu, tidak membingungkan. Langsung kita diskusikan saja. Iya. Untuk yang kucing gimana Pak? Langkahnya kanan kiri. Bisa lah. Kakinya. Iya Pak. Bisakah langkahnya kanan kiri? Nah, ini masalah langkah dan kanan kiri itu sebenarnya logikanya adalah frame 1, frame 2 atau kostum. Kita klik di sprite-nya dulu. Kita lihat di sini. Nah, sprite kan tampilannya yang sprite 1. Jelas Pak ya? Jelas. Sprite 1 ini kita klik di custom ini ya, kostum ya. Saya pilih kostum dan custom. Kostum. Nah, ini ada kostum 1, ada kostum 2. Nah, ini bisa kita edit sendiri sebenarnya. Oh, digeser sendiri. Sprite-nya otomatis bawaannya itu ada 2. Nah, cuman yang tampil adalah yang paling atas ini, kostum 1. Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa seperti melangkah atau kanan kiri? Nah, berarti logikanya adalah frame 1, frame 2 atau kostum 1, kostum 2, kostum 1, kostum 2, kostum 1, kostum 2. Sama seperti ini, sama aja ketika saya menggunakan tanda ini. Ini juga sama, sprite-nya kan saya klik di sprite sini, terus di sini klik di kostum. Ini, kalau yang ini harus digeser begini. Kalau enggak di kontrol scroll ini, biar kelihatan kostumnya di sini. Kalau enggak kan sebenarnya mana kostumnya? Kok hilang? Ternyata ada digeser di sini. Karena bisa harus dikontrol, putar. Ctrl scroll itu zoom in zoom out. Nah, itu baru kelihatan di sini. Nah, sebentar. Nah, kalau ini kan nggak pakai scroll lagi, karena ini saya kecilkan pakai zoom in zoom outnya Ctrl scroll. Makanya saya pakai mouse itu lebih sangat memudahkan. Nah, oke. Jadi untuk yang tanda itu juga sama, custom ya, kostum. Ada kostum 1, kostum 2. Nah, ini kan asumsinya melangkah kanan, ini melangkah kiri. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Kita coba di scratch sama aja. Jadi langsung aja kita coba klik event bendera ini supaya untuk mulai. Kemudian kita klik move. Kalau saya tuh biasanya web dan ini control forever ini. Pokoknya siap-siap masukkan di forever gini. Terus gerakan itu move. Terus satu lagi itu tampilan itu make kostum. Nah, kalau yang suit kostum ini bisa milih 1, 2. Kalau ini kan otomatis berikut kostum 1, kostum 2, kostum 1, kostum 2. Nah, seperti ini kan, cuma gini aja. Nah, tinggal kita rangkaikan. Cukup besar Pak ya? Besar. Di sini agak kecil gitu, di sini besar sekali. Takutnya nggak kelihatan. Ini aktivitasnya bagus. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, sebelumnya itu kita coba dulu. Kita taruh move 10 di sini aja, move 10 terus kita play. Nah, kan cuma begini aja, nyeret. Nah, supaya nggak nyeret, karena dia kan sequence berurutan. Urutannya adalah dia instruksinya adalah ketika ada ketika ada flag, ya green flag atau bendera hijau sudah diklik, maka dia bergerak 10. Ya dia sesuai dengan apa perintahnya. Nah, dia melakukan sesuai dengan apa perintahnya. Gitu. Terus kok nyeret gitu? Bagaimana cara supaya dia bisa kelihatan berjalan normal gitu? Ya berarti karena di sini ada kostum 1, kostum 2, berarti kostum 1, ya harus berarti yang kostum 1, kostum 2, kostum 1, kostum 2. Tinggal ditaruh di sini, kalau naik kostumnya di sini. Kalau kita play. Oh iya sudah. Nah, kita masih Masih satu kaki. Nah, kalau satu kaki itu berarti
maksud saya gini, ini kan gambaran 1 seperti ini, gambaran 2 seperti Iya. ini. Nah, ternyata Sprintnya yang ya, diganti. sprintnya Iya. sprintnya tadi bisa di, Customnya ya. nah gitu Pak, betul. Satunya. Nah sama pasti itu oleh pengembang berikutnya, misalnya di Macblock. Nah ini kan seperti ini. Sebenarnya kan sama, cuman dia sudah memperkirakan, nanti pasti ada pertanyaan gimana kelihatannya seperti melangkah. Kita lihat kostum 1-nya seperti ini, kostum 2-nya seperti ini. Iya. Oh iya. Nah, kalau seperti ini kita sekarang bandingkan hasilnya ketika saya klik di device, terus transcribe. Nah, ini kita berikan yang sama tadi, move, terus look rekas kostum. Nah, ini ada pencariannya di sini Bapak Ibu. Kalau ini istilahnya fitur tambahannya. Kalau di scratch bisa gini. Saya kembali ke code, saya cari kostum. Nah ini carinya di mana? Nggak ada kan? Nah kalau yang pengembangannya itu ya itu Pictoblock maupun Macblock itu ada search-nya. Nah kalau kita cari ya, dilihat bahasanya dulu, kostum ya, terus kostum. Nah langsung bisa ada pencariannya. Nah termasuk di Pictoblock juga sama, ada pencariannya begitu. Nah ini ada pencariannya, costum, kalau bahasa Indonesia pakai. Nah jadi yang pengembangannya itu Macblock maupun Pictoblock itu ada kelebihannya di sini. Tanpa kita muter-muter bingung, apalagi kalau kita Yang versi offline pun ada search-nya. Iya. ada. Karena pengembangan ya Iya. lebih sempurna. Ini ada upgrade fitur tambahannya. Pencarian ini sangat membantu ketika kita yaitu tadi ketika kita di scratch gitu ya. Mana ini saya pernah mengajarkan karena muter-muter mana kostumnya. Daripada saya bingung, di sini ada fasilitas mencari, kalau di scratch nggak ada. Ini saya cari fitur search-nya itu nggak ada karena dia sederhana. Kelebihannya enteng dia lebih enteng kalau misalnya lebih cepat, size installernya lebih kecil. Kostumnya pun kalau pakai next kostum itu looping tadi. Nah, Artinya misalnya tadi. kita pakai 1, 2, 3, 4 split misalnya, nanti akan bergiliran 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Iya, jadi tinggal sesuai dengan Ya, looping perintahnya. berarti ya. Nah, kita langsung aja praktekkan di scratch ini tadi. Scratchnya ada dulu. Nah ini, kalau dia seperti ini kan dia nggak looping. Nah ketika agar dia berulang atau looping kita gunakan di sini ada control, ada bermacam-macam, paling gampang pakai yang selamanya forever seperti ini. Terus tinggal dimasukkan saja terus gitu. Nah ini kan yang paling simple. Play. Nah seperti ini. Nah pasti ada tanya, Bapak kok kanan kiri Pak? Nah kanan kiri itu karena gambar kostumnya di sini. Oh iya. Tergantung kita gambarnya seperti apa. Nah di sini ada scroll sudah saya buka. Nah ini bisa menambahkan. Yang kedua kiri Pak. Misalnya kita tambahkan, kita bisa duplicate. Nah ini kan ada 1, 2, 3. Nah ini mau digerakkan juga bisa. Ini kan bisa dipretel ini. Dimutilasi. Iya. Nah itu tinggal disesuaikan aja bentuknya nanti di desain ini. Kamar gitu ya. Nah ini tergantung dari gambarnya tadi. Iya. Iya. Nah gitu. Jadi ini tergantung Ah, bagaimana iya. cara menggambarkannya. Oke, oke. Ketika saya Tolong itu Pak dadanya Pak. ya nggak apa-apa nanti dirapikan sendiri. Tengahnya putih, memang kita udah foto Ya ya. nanti bisa dirapikan. Kucing itu. Oh iya, nah ini agak bolong. Kalau begini terlalu kayaknya. Ya nanti bisa dirapikan. Iya, ini ya. Nah, kita play sekarang. Ini loh. Kita coba di kodenya. Nah, kodenya masih sama. Nah, ini kan next kostum. Jadi kostum yang ada kita coba play. Nah, masih agak terminyak. Terlalu cepat nggak kelihatan kan dia, Pak. Ya dikasih delay.
Delaynya tadi yaitu adalah weight, control weight. Nah ini pasti kelamaan. Weight. 0,5. Nah ini kostum 3-nya ini masih kurang bagus. Iya, tapi udah bergerak. Tapi maksud saya itu. Iya. Kalau kan bagus, pengen bagus kanan kirinya, pakai yang ini yang Ya, pandai. yang kiri itu luka Pak, jadi lurusnya gini. Kayak parah gitu. Iya, banyak kucing itu ditabrak di jalan. Saya punya seperti itu kasihan. Nah ini beda dengan yang seperti ini. Misalnya ini kan sama. Akan saya coba bikin yang sama. Jadi caranya tinggal di sama seperti tadi, event, terus control, pakai compressor, terus kostum. Nah kita cari daripada bingung kalau di sini kostum tadi ini neck kostum. Terus nanti gini. Nah ini bisa kita arahkan seperti ini, bisa play. Ini belum dimasukkan. Nah kan, nah karena terlalu cepat kita kasih white. Jadi kalau warna ini kadang-kadang saya bingung. Ini kuning, ini juga kuning. Ini kuning. Nanti bukan lah itu. Tadi sudah disepakati Pak. Pokoknya sudah disepakati tadi. Iya. Yang atas itu mustard, yang bawah oranye. Ada 3 kan? Oke, weightnya sama orange. Nah, coba play. Nah, ini lebih apa gerakannya tuh kanan kirinya lebih bagus. Ini kan 1 detik, saya kasih 0,2 atau 0,5, 0,2 misalnya. Kita play. Nah, begitu. Nah, ini kan kelihatan lebih masuk akal. Karena gambarnya diperbaiki. Gitu tadi. Nah, ini paling sederhana untuk bergerak. Biasanya kalau anak-anak peserta itu kalau gini kan kurang bagus, Pak. Ada backgroundnya kan? Ya itu kan gambar backgroundnya aja, kostum seperti biasa. Nah, ini add background. Nah, misalnya jalan-jalan di halte. Gaya Ada jalan di halte. Biasanya di hutan bang. Di anak sekolah itu berangkat dengan kendaraan yang buat terhembus gitu. Katanya nggak mungkin ketabrak ya, serempet tadi. Nah seperti ini aja. Nah kalau yang Macblock ini kita simpan, print file. Extensionnya itu bukan SD3 tapi extensionnya adalah M-Block. Nah kita coba file, tapi bisa dibuka ke tempat lain. Misalnya gini, kita simpan. Save as ini bukan di komputer tapi di online, harus registrasi. Daripada ribet registrasi, ya saya langsung ke komputer aja. Save your komputer. Nah, misalnya ini Panda 1. Panda 1 kalau di download misalnya save. ekstensinya Ya, beda juga Pak. ekstensinya adalah kalau M-Block itu MBL, OCK, M-Block. Nah, M-Block seperti ini. Nah, kalau misalnya Bisa M-Block dibuka ini, lewat Scratch. nah kita coba buka Pak. Kita coba buka di sini, file, open, go to your computer, download. Nah kan nggak keluar. Nah, kalau nggak keluar ya tinggal ditambahin aja SB3. Titik dulu, ekstensinya SB3. Langsung ditambahkan, Pak. Iya, sudah. Yes. Nah, tadi kan MBL CK ini. Ah. Nah, kalau kurang besar kan besar. Sudah paling besar. Kelihatan Pak. Aja. Nah, ini MBLCK ini saya kasih extension sendiri titik SB3 Supaya bisa sekarang dibuka di Scratch. kita coba lihat di scratch-nya. Nah ini sudah muncul. Nah ketika kita open, nah bisa. Oke, Bisa dibuka. Iya, itu edit akan Cuma kalau di copy scriptnya di bawah langsung ketika kita buka jendela dua-duanya misalkan membuka. ya bisa kan tinggal di copy Ctrl C gitu, Ctrl C gitu. Terus dibawa. Nah misalnya saya punya scratch ini, kalau ini kan yang berbasis on off. mending disimpan splitnya. Oh iya. Nah, spreadnya pun bisa diekspor. Nah, misalnya kita buka di scratch yang satu tadi ini buka scratch. Nah,
Kalau mau ngedit itu start dulu. Ya, ini tinggal diklik kanan, di duplicate atau di export. Nah, export Panda 1 aja. Saya taruh di download. Nanti ekstensinya adalah Sprint. Sama nanti ya? Iya, di dokumen mana? Di download, save. Panda 1, save. Nah, itu bukan SP3. Kalau kita ekspor, Extensionnya. Sprite. Kalau Sprite 3, Sprite 3, Sprite 3. Nah, baru kita misalnya mau buka sendiri di sini juga bisa. Di Pictoblog pun bisa, maupun di Scratch ini pun juga bisa. Yang satunya yang kosong misalnya ini, tinggal kita klik di sini. Gak usah diklik, diarahkan dulu, baru yang ini yang upload klik ini. Cuma gitu aja. Panda 3 Sprite, bukan yang emblem, bukan emblem, bukan SB, tapi yang Sprite. Nah, langsung sudah masuk bersama codingnya. Ini kan, ini sama ini sendiri-sendiri. Ini 1 detik, ini 0,2. Gitu. Adu lari itu. Apa? Adu lari nanti kalau disuruh. Iya. Adu lari kita play. Job sama Nah, kalau yang adu lari itu ada template-nya di sini. Di sini ada example program. Ini online. Yang blog itu online. Yang adu lari itu ini namanya racing game ini. Kita klik. Oke. Nah, ini contoh-contoh template-nya ada di contoh ini, example programs. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada 3 sprite atau 3 karakter. Ada panda. Ini ada robotnya loh Ibu. Jadi M-Block ini itu bukan sekedar perangkat lunak, tapi dia juga ada perangkat kerasnya. Jadi dia jual semuanya ini Pak. Dan dia menjualnya tidak di Tokopedia. Misalnya Tokopedia menjual robotnya ini tidak. Dia menjualnya itu langsung mengajukan proposal ke sekolah-sekolah seperti itu misalnya. Terus dia juga ada lombanya internasional. Waktu itu ada promosi. Nah, saya itu diundang untuk hadir di Mas Pion IT Surabaya. Itu ada promosi dari M-Block itu. Nah, jadi M-Block itu Tombaknya pakai memori, Pak. Memori yang ada. Ini, jadi namanya itu M-Block. Jadi memang benar-benar yang kemarin ada yang nanya Miki itu Bu ya, siapa? Wika. Nah, Miki itu kan untuk yang scratch. Nah, ini saya coba kasih. Nah, ini robotnya. Jadi ini tidak, saya diberitahu sama narasumbernya langsung waktu itu, direkturnya untuk cabang Indonesia beritahu bahwasanya ini tidak kami jual di Tokopedia maupun di online Shopee, karena dia betul-betul satu paket, satu kurikulum gitu Pak. Jadi dia promosi, ini bentuk produknya. Dan ini sesuai dengan perbandingan yang tadi itu. Jadi yang terakhir itu ada keterbatasan, hardware-nya relatif mahal. Karena mahal ya saya bikin sendiri aja. Kemarin saya coba bikin pakai Arduino, saya coba colokkan, ternyata dia juga bisa memprogram Arduino maupun sensornya tadi itu. Nah gitu. Terus yang tadi itu saya lanjutkan di macro seperti ini. Nah ini kan ada 3, 1, 2, 3. Ketika saya play, ini namanya racing game. Kita play. Nah ini berjalan sendiri. Ini berjalan tapi harus nah ini berjalannya pakai spasi. Ini berjalannya pakai apa? Nah saya kan nggak hafal, berarti saya harus klik dulu sini. Saya tutup, kita lihat di ininya tadi. Nah, when I press huruf apa? L ya. Nah, ketika saya tekan tombol di keyboard huruf L, maka Apa tuh rusak keyboardnya itu Pak? Iya. L. Nah, merusakkan keyboard. iya, ini hanya contohnya saja. Caranya bagaimana, kan logika itu ada masalah dibuat solusi. Nah solusinya adalah supaya nggak rusak keyboardnya, ininya diganti, misalnya 4 diganti 10 gitu. Nah nanti kan dia langsung cepat ini. Jadi dia akan lebih cepat karena codingnya itu. Nah ininya bisa diganti 30. Jadi kan kecepatannya bertambah. Sekali L itu langsung, nah ini langsung nggak rusak gitu. Jadi kalau kita tahu dalaman codingnya ini, itu kita lebih mudah untuk mengedit atau memprogram. Klik langsung nyampe. Iya. Nah, Pakai bahasa Cina. ini iya karena memang dari Cina. Itu saya apa itu? Iya. Ini
Alhamdulillah ya. Nah, saya itu ada teman saya ranking 1 waktu di SMA, sekarang jadi dokter itu. Dia kuliah di Unpad sudah jadi dokter. Dia cerita ke saya, kamu belajar algoritma buat apa? Iya, saya kalau belajar algoritma itu saya akhirnya lebih memahami tentang takdir. Jadi kalau orang itu sudah kenal dekat dengan takdir, mau gimana langsung tinggal diedit aja gitu. Ya kami pikiran itu bos gitu. Iya karena dekat dengan yang membuat takdir. Dekengan pusat soalnya. Jangan lagi gitu. Iya. Jadi itu kaitannya dengan masalah takdir. Kan memang jadi apa ya, kalau kita kembalikan ke konteks ke agama kita atau kalau saya misalnya, itu ada ketika di awal saya itu mesti mengingat bahwa saya ada di surat Al-Qalam, artinya kan pena. Dan itu di ayat 1 itu nun kan, nun wal qalam yawma yasturun. Nah kalau kita buka tafsirnya Ibnu Katsir yang standar dan lainnya Ibnu Katsir, itu dijelaskan nun itu apa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena yang menulis. Nah yang menulis itu apa? Menulis takdir. Qalam itu adalah penanya ya ini nih. Yang menulis takdir itu. Iya, benar. Nun wal qalam wa yasturun. Dan nun itu diibaratkan sebuah cawan yang isinya adalah tinta. Jadi tinta itu untuk menulis takdir ini. Nah kita berbaca algoritma ini akhirnya tembusnya itu tadi, membuat takdirnya robot ini lagi. Begitu. Iya. Jadi kalau misalnya takut keyboardnya rusak, tenang saja kita kan yang Takdirnya diubah. Iya bisa ganti aja ini. Gitu. Mungkin ada yang lainnya Pak Ibu, monggo silakan. Ya kan kasih tandai ketika menyentuh dalam kertas, kasih garis. Iya. Bisa kan? Touch. Kayak Sense. sensor. Kayak yang labirio Bisa dia. ketika nyentuh, atau kalau kemarin dicontohkan ketika nyentuh kan jalan balik. Ya Pak, ini dia apa? Ya tugasnya apa tuh? Yang buahnya jatuh. Bukan yang kucing ketika menyentuh layar jalan balik. Ya, Oh ya, iya, ya. atasnya. Iya, menyentuh edge. Ya, G Tembok apa? Ini pembatas. Balik lagi. Itu bisa di-download jadi MP4. Apa? Bisa dijadiin MP4. Ini kalau kalau ada perintahnya Mas. jadi gini Pak, untuk MP4 itu kan video. Iya. Kalau video, kalau kita berbicara goblok-goblokan itu berarti itu tinggal di capture. Kan kita nggak ada fasilitas untuk menjadikan dia video. Nah, maka di capture atau Screenshot. recorder. Tangkap layar, Pak. Nah, biasanya pertanyaannya itu bukan menjadi video kalau bagi saya Pak, menjadi aplikasi APK. Saya boleh Nanti ada fasilitas yang menjadikan dia HTML. Jadi setelah HTML dia di package menjadi APK, langsung bisa dijadikan diinstal diinstal di HP kita. Itu pertanyaan lebih expert lah. Sudah saya coba kemarin. Jadi misalnya game yang lebih kompleks itu bisa kita jadikan. Ada namanya itu satu lagi, Turbo Wrap. Nah, itu Turbo ini dia sama persis dengan Scratch. Cuma dia warnanya merah. Kenapa merah? Karena dia turbo. Sehingga dia lebih cepat. Jadi misalnya mau menjalankan itu bisa turbo di sini. Ini biasanya lebih cepat tergantung cetak juga. Jadi ini sama seperti yang Scratch juga. Nah, di sini ada fasilitas untuk file package. Jadi bisa di projectnya bisa dipaketkan. Paketkan maksudnya dibentuk HTML. Oke, mungkin ada yang lainnya lagi? Pak. Jadi, iya Pak, nomor segini. Saya kan bikin yang nangkap apa itu ya. Iya. Saya mencari logika ketika apelnya itu jatuh atau menyentuh garis yang Warna. saya bikin itu. Iya. Ya garis menyentuh garis
sebanyak 3 kali maka dia akan game over gitu. Iya. Saya mencari logika yang seperti itu belum menemukan. Mungkin pakai if skor sama dengan 3. Kan kalau ketangkap 1, 2, 3 juga bikin skor di garisnya mungkin. Ketika sudah di garisnya nilainya sama dengan 3, iya. Ya ketika dia 3 kali menyentuh garis, Ya kan berarti kan skor 3. Iya. Iya. Berarti istilahnya kan dia itu punya nyawa, itu nyawanya 3 kali. Iya. Nah, kalau nyawanya 3 kali sudah, nah itu bukan yang bisa jadi begini loh Ibu, untuk algoritma itu kan nggak harus 1. Nah misalnya saya punya ide A, caranya begini atau Pak Faisal itu punya A, itu bisa dipakai gitu. Nanti bisa ada ide lain atau dari teman-teman kita itu kurang efisien. Iya, hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Kalau Makanya bisa dia lebih beda. cepat. Banyak jalan menuju ke Jakarta. Ke sini ke Bakalan dari Surabaya saya bisa dari bawah bisa dari atas. Kalau atas ternyata ada kayak pegunungan katanya. Akhirnya saya lewat dari bawah. Jadi begitu Pak, intinya bisa diakali, misalnya kayak akal-akalan karena bisa berbasis logika. Nah, misalnya dikasih skor atau nilai, misalnya dikasih garis tadi, kalau kena garis itu minus 10. Nah, kalau sudah minus 10-nya sudah sampai apa 30, maka dia game over. Atau dengan cara yang lebih sempurna lagi atau lebih bagus lagi algoritma bisa gitu. Oh ya, sekali lagi kita masuk ke Scratch tadi. Nah, Scratch ini kalau kita sebagai instruktur atau persiapan untuk trainer, kita wajib punya akun Scratch-nya. Sudah punya semua ya, Bu? Saya Ya. Nah, itu iya wajib punya. Kalau kita benar-benar melatih ke guru-guru, berarti kita harus punya Scratch-nya itu. Saya ini online, harus online. Coba saya coba login ke Scratch. yang harus online. Nah, yang ada ini harus punya punya password akunnya, dan saya harapkan jangan pernah dilupakan karena kebanyakan akun ya. Simpan otomatis. Iya. Pokoknya jangan meletop. Iya, Bu. Kemarin ubah laptop lupa maksudnya. Teman-teman kan ada yang ditulis, tulis sekarang nggak ada buku, nggak ada nomor belum, virtual semua ya. Saya tak tahu sih, nanti WA-nya ke riset bilang semua, Kita skipnya mas ganti. Iya. Grab, passwordnya lali. Jadi misalnya di sini saya punya akun, ini ada yang belum unsave, ada yang sudah di-save. Nah, misalnya di sini. Nah, bedanya kan kita bisa menyimpan dan saya masih belum saya cek. Yang tadi itu kan yang buah ini Pak ya, menangkap buah di situ. Buahnya maksimal berapa kali? Langsung kita coba lihat. Nah, seperti ini. Saya insert. Ini masih kosong. Kalau mau yang logika yang lebih jelimet, ini sebentar saya pelankan suaranya terlalu keras ini. Yang solid gitu udah. Iya, itu sangat expert sekali. Saya memang jadi penggawe ini expert sekali. Ini soal frenzy ini. Tim juga apa atau gimana? Iya, nggak mungkin satu orang nanti bisa bertahun-tahun nggak selesai kalau satu orang. Nah ini kalau saya lihat kan ini benar-benar contoh yang expert. Nah ini karena dia lebih kompleks, loadingnya juga lebih lama. Nah, istilahnya itu dia nanti akan membuka aset itu juga lebih banyak detail. Lama sekali. Nah, kalau seperti ini misalnya, ini yang benar-benar kompleks. Untuk membuka di HP, kayak misalnya punya saya ini memorinya cuma 3 GB. Itu HP saya ini yang Android 3 GB itu langsung
nge-freeze, nggak bisa bergerak sama sekali karena dia membuka ini yang terlalu besar. Nah, jadi lebih baik kalau besar itu bukanya di komputer atau laptop yang mumpuni. Kalau di HP sebaliknya tidak, nanti kita nggak bisa mengerjakan yang lainnya. Nge-freeze karena terlalu penuh memori RAM-nya sepertinya begitu. Terus untuk yang ini saya edit Gejalanya untuk set. Kalau yang kecil ini biasanya lebih cepat. Memang tergantung internet juga. Nah, yang turbo wrap tadi itu tujuannya langsung buka. Turbo wrap itu tujuannya adalah, nah ini kan lebih lama. Itu tinggal di copy paste, di copy serinya ini, nomor serinya ditaruh di turbo wrap. Dia asumsinya itu berjalan lebih cepat. Ctrl V. Jam 1:30. Oh, semua payah. WA Pak. Nah, nanti bisa kalau mau punya logika yang lebih jelimet itu bisa dilihat di Sonic ini. Ini sangat banyak sekali. Wow. Iya, ini betul-betul niat ini perusahaan ini bisa dijual ini. Loh, sampai seperti ini. Sampai tumpuk-tumpuk loh. Iya, ini. Sampai tumpuk-tumpuk banyak. Iya, tapi hasilnya itu benar-benar kita coba ya play. Seperti ini. Dia betul-betul persis kayak saya waktu Nintendo waktu SD dulu. Nah, ini bisa play misalnya. Nah, ini bisa komputer atau mobile. Iya. Kalau komputer itu nanti nggak pakai tanda panahnya, nggak pakai JPEG-nya. Kalau yang mobile dia ada JPEG-nya. Ini membuat seperti ini saya membayangkan betapa susahnya. Nah, ini bisa diedit, istilahnya itu di remix. Nah, ini bisa dijadikan game di Play Store ini. Nah, ini kan nyedot-nyedot begini. Nah, kalau nyedot-nyedot seperti ini bisa jadi, ini saya tutup dulu. Nah, saya bandingkan dengan yang keberadaan turbo wrap tadi. Ctrl C. Turbo wrap itu fungsinya dia supaya tidak lambat. Jadi turbo wrap itu langsung dikasih nomor serinya itu aja, langsung masuk ya. Nah, turbo wrap ini hadir karena Scratch itu dianggap lambat. Nah, langsung buka sama persis. Jadi yang dibutuhkan itu hanya nomornya ini, dan dia bisa dilihat ini ada 984 bagian. Nah, sangat besar sekali. Beda dengan yang simpel. Nah, dengan adanya seperti itu kita bisa melihat itu banyak sekali. Nah, kalau untuk guru-guru dikasih yang sederhana dulu karena untuk asumsinya dengan pemula. Terus apa namanya? Dan ini sudah saya sediakan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu bisa ada dua, bisa untuk presentasi, bisa untuk game quiz. Nah, misalnya seperti ini untuk aritmatika. Terus ada juga untuk penjumlahan bilangan. Ini materi, ini. Nah, ini harus siap nih memorialnya. Saya bukanya banyak. Jadi ini tidur berweb itu fungsinya untuk sama seperti Scratch. Dia langsung bisa membuka dengan nomor kode Scratch tadi, file projectnya. Selama dia di publish. Kalau dia masih private, dia nggak akan bisa buka. Dan bisa disimpan di sini. Mau ada yang 60 fps dan dia lebih ke arah game, benar-benar dibuat untuk game yang berat-berat seperti ini. Kita nanti coba apakah dia bisa lambat atau bisa cepat seperti tadi. Terus kalau mau ke Scratch misalnya milik saya itu tinggal dikasih scratch.net.edu/user namanya Scratch-nya. Misalnya ini ke My Stuff ini. Nah ini langsung, nah ini My Stuff itu karya-karya kita. User
langsung masuk. Jadi scratch ini scratch.make.edu garis miring users pakai S garis miring nama akun kita. Jadi dia akan masuk ke scratch yang kita buat dan kita publish. Selama kita publish ya kita bisa lihat. Nah, kalau Bapak Ibu mau nyoba silakan bisa diklik seperti ini. Jadi scratch.meet.edu garis miring users. Nah, ini namanya kita sendiri. Kalau saya kasih nama saya Raja Dimawan, itu ada contoh-contohnya. Ada contoh yang Super Mario game-gamean itu, ada yang juga contoh media pembelajaran. Misalnya mencari FTP, KPK, operasi hitung penyebelahan, aljabar, itu sudah saya masukkan di situ. Kalau sudah dibuka bisa di remix. Ada pilihan remix. Nah, remix itu nanti dia masuk ke akun kita, copy paste duplicate salinan, dan kita bisa edit sendiri setelah masuk. Nah, ini karena saya kliknya ada beberapa ini proyeknya loadingnya menggunakan waktu. Nah, seperti ini. Saya coba kami sedang ada saya pelankan. Saya coba seberapa cepat perbandingannya. Kalau tadi kan pakai scratch, ketika dia berjalan lambat. Nah, kalau pakai turbo word, saya coba apakah dia lambat atau normal. Loh, langsung normal ini. Ini kalau pakai turbo word dia lebih cepat sesuai dengan namanya turbo. Oh, ini langsung benar-benar lancar ini. Nah, benar-benar ini kalau anak-anak pasti suka sekali ini. Suka main gamenya maksudnya, bukan suka. Bukan Iya, Pak. biasa. Iya, Pak, gampang Pak mainnya, Pak. Mainnya yang nah, biasa harapannya kan maksud saya itu kan main. Untuk ring, ringnya nambah. Jadi ini benar-benar sama seperti game yang profesional begini. Jadi kalau lambat bisa dicoba di ini turbo warm reactive, dan ini bisa untuk menjadikan Bentar Pak, kalau tak robon nggak ada. Gorengnya mau nobon, Pak. Gimana deh? Jadi misalnya rollingnya lama sekali ya. Penjumlahan berat. Nah, ini tinggal nah ini sudah jalan. Coba saya print ini. Kalau tanda-tanya berarti masalah di apa namanya? Ini asetnya ini. Iya, sprintnya ini. Ini ada suara di sebentar. Ini adalah saya ambil dari tugasnya ini soalnya berjalan. Takut bensin. Jadi ada kelemahannya untuk media pembelajaran. Oh ini suaranya tutup dulu. Nah, bahwasanya anak-anak di mana itu universitas ini B. Pada pertemuan kali ini, Nah, ini bisa di remix ini loh. belajar dan Suaranya bisa kita ganti suara kita dan sendiri. deret Bisa dikasih kita hidup. Materi soal. barisan dan deret aritmatika. A. Barisan aritmatika. Anak-anak, barisan aritmatika merupakan barisan bilangan akses materi yang memiliki. Itu namanya berarti ada kesalahan dalam logikanya. Jadi bisa kita si insert, terus kita bisa edit. Nah, itu di akun saya tadi itu yang script meet edu garis miring users garis miring Raja Dimawan itu ada, bisa dicoba. Ada nah itu bisa dicek di mana letak kesalahannya. Nah, ini bisa dilihat cara-caranya. Terus untuk yang sederhana saja dulu, misalnya ini. Nah, ini saya berikan tanda plus. Oh, harus sholat dulu kayaknya. Iya, Pak. Kayaknya ini harus break dulu. Rencananya break 12 sampai jam 1, tapi di break sekarang nggak apa-apa. Ini jalan lagi. Kurang 15 menit maksudnya. Iya, masalahnya juga kayak OTW punya beliau. Ada deh, pokoknya dijamin. Nah, kalau Bapak
Bapak Ibu mau membuat tombol-tombol yang interaktif, media interaktif itu nanti pasti ada kaitannya dengan broadcast ini. Jadi misalnya ada tombol kanan, tombol kiri, atas, bawah. Nah, tombol kanan itu kita harus membuat when it's spread click, apabila diklik maka dia akan memberikan broadcast ke kanan, berarti ini tombol kanan. Terus ini tempat posisinya. Iya. Kalau males buat sendiri itu di copy paste aja. Caranya diklik kanan, duplicate, apa di export. Jadi yang tadi kan yang di export sprite-nya. Ini juga sama, export. Di sini sprite-nya dikali export satu-satu. Misalnya arah kanan, klik export. Nah, atau langsung di edit gitu aja. Kalau mau nyoba silakan bisa dicoba. Buat dari awal ya. Nah iya, kalau membuat dari awal itu tadi Bu, utama itu adalah kita sediakan gambarnya atau aset gambar panah-panahnya. Panahnya itu bisa ngambil, ini saya ngambil secara default. Panah itu ada langsung di sini ketik panah. Panah. Panah itu bahasa Inggrisnya arrow. Nah, panahnya nggak ada. Nah, ini panah, ini kan panah yang baru. Nah, itu kalau kita lihat di kostum itu ada, dia ada 4 sebenarnya. Tinggal dibuat duplicate aja, terus diarahkan mau yang mana. Kalau klik yang terakhir ini, maka yang muncul ada sebelah kiri. Klik yang atas seperti ini, maka yang dipakai nanti yang atas sendiri. Ketika kita pindah ke code. Nah, setelah itu kita berikan kodenya tadi itu. Ini when it's right click broadcast, terus ininya juga maksudnya kan ini memberikan sebuah siaran bahwasanya ini adalah tombol kanan misalnya gitu. Terus ini memberikan posisinya supaya tidak bergerak. Bisa bergerak gini dia akan kembali. Dia akan dipilih kembali lagi. Di forever dia akan memposisikan di koordinat ini sesuai dengan tempatnya ini. Cuma gitu aja, terus diarahkan ke sprite. Nah, sprite-nya itu tinggal diberikan ini, diberikan penerima, receive. Tadi kan membroadcast, menyiarkan. Nah, ini yang menerima dari broadcastnya tadi. Ketika saya mereceive kiri atas bawah, yang mana terserah, maka kostum yang mana diambil, kostum kiri misalnya, kostum kanan, kostum kanan, itu tinggal disesuaikan kanan atas bawah. Nanti bisa menjadi tujuannya ini tuh kalau pakai HP, kalau di komputer kan biasanya pakai ini, pakai panah, tombol ini. Kalau di HP nggak ada tombolnya, harus kita bantu dengan membuat ini. Ini atas itu digunakan untuk ketika pakai tidak ada keyboard ya. Iya, ada tombol kanan kirinya. Maka saya harus membantu dengan tombol layar panah kan interaktif, ya tombol interaktif istilahnya. Gitu. Bagaimana Pak Ibu? Apa kita istirahat dulu? Ya. Istirahat dulu. Kita istirahat dulu.